Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah pada pembelajaran tematik pertemuan kedua. Seperti yang telah Ustazah sampaikan sebelumnya, pada pertemuan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang negara-negara yang berada di sekitar negara Indonesia, atau kita sebut negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia terletak di benua Asia Tenggara. Perhatikan peta negara Asia Tenggara. Mari kita sebutkan nama negaranya satu persatu. Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia. Semua negara tersebut bergabung dalam satu perkumpulan yang disebut ASEAN. Negara-negara ini bergabung untuk saling membantu dalam kemajuan setiap negara. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Ananda pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan, karena setiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Association of Southeast Asian Nations, atau yang sering kita dengar dengan ASEAN. Kali ini, Ustazah akan menerangkan beberapa bab mengenai ASEAN. Yang pertama, sejarah berdirinya ASEAN, kerjasama ASEAN, manfaat dari ASEAN, negara-negara apa saja yang tergabung di ASEAN, dan apa sih alasan pembentukan ASEAN. Sejarah ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik ekonomi yang didirikan oleh negara-negara Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Ketika itu sedang diadakannya Deklarasi Bangkok. 5 negara pencetus yang mencetuskan ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kesamaan-kesamaan negara ASEAN menjadi alasan terbentuknya ASEAN. Apa saja kesamaan-kesamaan negara-negara ini? Pertama, negara-negara di ASEAN memiliki kesamaan flora dan fauna. 2, negara-negara ini memiliki kesamaan nasib, yaitu pernah dijajah kecuali negara Thailand. 3, memiliki kesamaan letak geografis, yaitu banyaknya terdapat dataran rendah yang luas, iklim tropis dengan musim panas dan musim hujan, juga memiliki sungai dan gunung api karena berada di jalur pegunungan Sirkum Pasifik. 4, memiliki kesamaan ras dan induk bahasa. Dan kesamaan yang kelima adalah kebanyakan mata pencahariannya adalah sebagai petani. Tujuan terbentuknya ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya. 2, mengembangkan kebudayaan negara-negara anggota ASEAN. 3, menjaga stabilitas dan perdamaian negara-negara anggotanya. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan secara damai. ASEAN terbentuk ketika diadakannya Deklarasi Bangkok, dan ada 5 negara yang mengikuti Deklarasi Bangkok tersebut. Dan mereka menjadi pencetus berdirinya ASEAN. Negara apa saja yang menjadi pencetus ASEAN? Pertama, Singapura, yang diwakili oleh S. Rajaratnam. 2,
Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos. 3. Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. 4. Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Dan kelima, Thailand yang diwakili oleh Tanat Khoman. Agar Ananda mudah mengingat 5 negara pencetus ASEAN, Ustazah akan mensingkatnya menjadi Sivil, Main, Thai. Peran Indonesia dalam ASEAN. Ada 4 peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, di bidang ekonomi, yaitu menciptakan dan memastikan pembahasan peran ASEAN setelah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 2. Peran dalam bidang politik kemanusiaan. Indonesia berperan aktif dalam membantu masalah kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. 3. Bidang kelautan. Indonesia mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim dengan mencegah pemancingan ilegal atau illegal fishing. Yang keempat, di bidang ketenaga kerjaan. Indonesia berhasil meyakinkan untuk menyepakati deklarasi Vintin sebagai upaya menghapus diskriminasi kerja dan memberi jaminan perlindungan pada para pekerja. Semakin berkembangnya ASEAN, maka anggota ASEAN pun semakin bertambah. Sampai saat ini ada 10 anggota dari ASEAN. Yang pertama, Indonesia. 2. Singapura. 3. Laos. 4. Brunei Darussalam. 5. Vietnam. 6. Malaysia. 7. Myanmar. 8. Thailand. 9. Filipina. 10. Kamboja. Untuk mengenal lebih dalam negara-negara anggota ASEAN, Ustazah akan menyampaikan satu persatu dari 10 negara-negara anggota ASEAN. Pertama, Indonesia. Indonesia memiliki ibu kota yaitu Jakarta. Indonesia bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 dan Indonesia ini termasuk kepada negara pendiri ASEAN. Hari kemerdekaan Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan mata uangnya adalah rupiah. 2. Malaysia. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967, termasuk kepada negara pendiri ASEAN. Merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan mata uang ringgit. 3. Thailand. Ibu kota Bangkok. Bergabung 8 Agustus 1967 termasuk negara pendiri ASEAN. Tidak memiliki hari kemerdekaan karena Thailand termasuk negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lainnya. Mata uangnya baht. 4. Filipina. Ibu kotanya Manila. Bergabung tanggal 8 Agustus 1967, termasuk salah satu negara pendiri ASEAN. Merdeka pada tanggal 12 Juni 1898. Mata uangnya peso. 5. Singapura. Ibu kota Singapura. Bergabung 8 Agustus 1967, termasuk negara pendiri ASEAN. Merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965, mata uang dolar Singapura. 6. Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Merdeka 1 Januari 1984, mata uangnya dolar Brunei. 7. Vietnam. Ibu kota Hanoi. Bergabung dengan ASEAN tanggal 8 Juli 1995.
Merdeka pada tanggal 2 September 1945. Mata uang dong. 8. Laos. Ibu kota Vientiane. Bergabung tanggal 23 Juli 1997. Merdeka tanggal 19 Juli 1949. Mata uang Kip Laos. 9. Myanmar. Ibu kota Nay Pyi Taw. Bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Mata uang Kyat Myanmar. Ke-10. Kamboja. Ibu kota Phnom Penh. Bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Merdeka pada tanggal 9 November 1953. Mata uang Riel Kamboja. Seperti yang sudah Ustazah sebutkan di slide-slide sebelumnya, negara-negara ASEAN memiliki kesamaan yang beragam. Ada dari karakteristik geografisnya, flora faunanya, kesamaan nasib, dan lain-lain. Karena hal tersebut, maka kebanyakan mata pencaharian dari negara-negara ASEAN adalah sebagai petani. Ada petani bunga, petani buah, dan petani sayuran. Indonesia menjadi salah satu negara terproduktif dalam menghasilkan buah dan sayur. Indonesia juga menghasilkan sayur mayur yang beraneka ragam. Sayur mayur dapat diolah menjadi aneka makanan yang lezat. Selain menyantapnya sendiri, kita dapat berbagi makanan bergizi kepada orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita. Berbagi makanan dan membantu orang yang kesusahan sesuai dengan Pancasila, terutama sila kedua. Mari kita sama-sama membacakan bunyi sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila. Apakah Ananda masih ingat isi dari Pancasila? Mari kita bacakan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita membaca. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti dan Dayu, juga Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangatlah tinggi. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Dapatkah Ananda menentukan? Mencerminkan sila keberapa sikap teman-teman Edo tersebut? Silahkan dijawab oleh Ananda. Ya, tepat sekali. Sikap teman-teman Edo mencerminkan nilai-nilai sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-teman Edo sangat memupuk rasa persaudaraan melalui tindakan-tindakan kemanusiaan. Agar Ananda lebih memahami penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Ananda dapat membaca
dalam buku Prima PH halaman 2 sampai 6. Silahkan dibaca terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke slide berikutnya. Ustazah yakin dengan Ananda membaca buku Prima PH, Ananda sudah memahami mengenai penerapan-penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah tes kemampuan Ananda. Pada gambar tersebut, penerapan sila keberapa? Selanjutnya, silahkan ditentukan sila keberapa pada gambar berikut. Jika Ananda sudah menentukan penerapan sila-sila pada Pancasila sesuai dengan gambar, jangan lupa catat di buku tulis karena nanti akan ada latihan dari Ustazah. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi Ananda. Tetap semangat, tetap beribadah yang rajin. Semoga Allah senantiasa bersama kita. See you di pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.